Untuk memastikan apakah gadis itu pura-pura buta, wanita kaya itu sengaja julurkan kaki menjegalnya di tangga. Tanpa disadari gadis itu sebenarnya sudah menduga semuanya. Ternyata 3 hari yang lalu, gadis itu melihat sendiri wanita kaya membunuh suaminya. Saat itu juga dia langsung sadar, wanita kaya yang licik itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan benar saja keesokan harinya, wanita kaya itu datang dengan senyum di wajahnya. Katanya dia datang untuk mengantar baju baru. Melihat itu gadis itu pun berpura-pura berterima kasih. Dia kira wanita kaya itu akan pergi setelah mengantar baju. Tak disangka wanita itu malah bilang ingin masuk dan lihat-lihat. Gadis itu tidak punya alasan untuk menolak. Akhirnya dia pura-pura ramah mengundangnya masuk. Tapi saat itu wanita kaya belum sadar kalau dia sudah masuk ke dalam perangkap si gadis. Saat gadis masuk ke kamar, wanita kaya langsung keliling rumah sambil mengamati. Dia melihat setiap sudut rumah bersih tanpa debu. Semakin dia lihat semakin curiga. Padahal gadis itu buta, tapi rumahnya penuh cermin. Dindingnya juga penuh piagam dan sertifikat. Meski begitu, wanita kaya tetap tidak mau melepaskan gadis itu. Diam-diam dia lepas penutup lampu, lalu pakai sarung tangan anti listrik. Saat gadis lengah karena sedang bicara, wanita itu cepat-cepat memutar dan melepas bola lampu. Lalu dengan senyum dia bilang ingin beri hadiah kecil. Dia hendak tarik tangan gadis mendekat ke lampu meja. Tapi gadis itu tiba-tiba berdiri. Katanya dia lupa ambil air minum. Melihat reaksi cepat si gadis, wanita kaya makin yakin gadis itu hanya pura-pura buta. Kemudian gadis masuk ke dapur. Baru saja ambil teh, tiba-tiba wajah seram muncul di hadapannya. Ternyata wanita kaya memanggil seorang pria untuk menguji reaksi si gadis. Meski panik dalam hati, gadis itu tetap berusaha tenang. Lalu dia membawa teh ke ruang tamu. Dan dia melihat dengan jelas wanita kaya itu meracuni tehnya. Tapi kemudian wanita itu malah dorong teh itu ke arah si gadis. Gadis itu sadar tidak bisa berpura-pura lagi. Akhirnya dia mengaku, mengatakan bahwa dia memang tidak buta. Pria di samping langsung keluarkan pisau dan mendekatinya. Tapi sambil penasaran dia bertanya, kenapa gadis itu berpura-pura buta? Gadis itu buru-buru jelaskan. Katanya dia terpaksa karena keadaan di dunia pijat. Kalau tidak seperti itu susah dapat kerja. Tapi pria itu tidak percaya. Dia tanya kenapa bisa akting selama itu. Gadis itu ganti alasan. Katanya biar praktis. Naik bus tidak perlu bayar. Sewa rumah juga bisa dapat bantuan. Soal lihat pembunuhan itu katanya cuma kebetulan. Tiba-tiba wanita kaya bertanya dengan dingin. Kalau memang begitu, kenapa hari itu dia tetap memaksa masuk rumah? Gadis itu bilang semua cuma demi biaya jasa kunjungan. Dan hari itu wanita kaya bahkan tidak bayar. Jadi dia tidak rela pergi begitu saja. Gadis itu terus berjanji tidak akan membocorkan apapun. Hanya berharap 2 orang itu mau melepaskannya. Tapi sebelum wanita kaya sempat berpikir, pria di sampingnya tiba-tiba menangkap gadis itu.